ketemu lagi kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sudah lama kawan, kita tidak ketemu lagi dalam info sehat, informasi kesehatan melalui kawan Diska. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan ramainya atau maraknya beberapa informasi kesehatan. Salah satunya adalah adanya peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi kasus ini lagi marak ya dibincangkan, di mana kasus gangguan ginjal akut ini menyerang pada anak usia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, kawan, telah hadir studio kawan Diska, Subkor, Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selamat datang kembali, Bu Ida. Selamat siang. Baik, Bu Ida. Nih, dengan adanya gangguan ginjal akut nih ya, kemarin banyak dibicarakan kalau ini diasumsikan atau diperkirakan atau diduga adanya pemakaian obat. Nah, terkait ini bagaimana nih? Apakah ada penjelasan resmi dari Kementerian Kesehatan terkait hal ini? Terima kasih Bu Retno. Ya, mungkin dari kawan-kawan Giska juga sudah mengikuti ya berita yang beredar ya, yang sudah viral. Ya, di mana-mana ya. Infonya itu sudah viral. Ya, terkait dengan gangguan ginjal pada anak ini ya, dari Kementerian Kesehatan. Memang pada tanggal 18 Oktober ya sudah mengeluarkan surat edaran khususnya kepada Dinas Kesehatan, kepada tenaga kesehatan, ya, organisasi profesi dari beberapa tenaga kesehatan ya, di situ, di mana surat tersebut tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dari penyakit gagal ginjal akut pada anak tadi. Di situ ada beberapa himbauan dari pemerintah terkait dengan adanya peningkatan kasus ini ya. Di antaranya juga diduga adanya penyebabnya diduga dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh penderita. Oke. Jadi yang ada asumsi atau dugaan adanya beberapa obat yang dikonsumsi itu menyebabkan gangguan ginjal itu tadi ya. Iya, karena memang dari beberapa pasien ya yang kemarin mendapatkan kasus dari penyakit ini, beberapa itu menggunakan obat sirup ya, karena anak-anak ya. Karena anak-anak. Jadi menggunakan obat sirup, dan ini ada dugaan apakah memang ada penyebab dari bahan-bahan yang ada di sirup tadi yang bisa menjadi pemicu untuk penyakit tersebut. Nah, diduga obat-obatan. Nah, sekarang kenapa obat ini kok enggak boleh beredar gitu ya? Karena kan rame juga nih. Iya, terima kasih. Menyambung yang surat edaran dari kementerian tadi, bahwa di situ dihimbau kepada salah satunya kepada tenaga kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obat yang berbentuk sirup tadi ya, karena memang diduga awalnya memang dari pasien tadi ada penggunaan obat-obat sirup juga. Dan juga kepada apotek ya, untuk sementara tidak dihimbau untuk tidak menjual. Gitu. Berarti bentuk pengawasan sirup, ini ya. Bentuk istilahnya ini kewaspadaan. Kewaspadaan. Betul. Ke arah kewaspadaan, di mana himbauan kepada seluruh apotek dan penjual toko obat ya nih, termasuk salah toko obat ini tidak diperkenankan untuk menjual obat-obat yang dalam bentuk sirup. Iya, semua. Iya. Semua dalam bentuk sirup. Iya. Nah, terkait dengan apotek tidak diperkenankan, apakah ada upaya tindakan dari Dinas Kesehatan sendiri nih Bu Ida untuk melakukan pemantauannya? Apakah sudah ada gitu maksud saya? Tadi ya ada upaya dari pemerintah, karena memang dari awalnya kan masih belum jelas ya, jadi masih sifatnya mungkin dugaan bahwa adanya zat-zat pada sirup ini yang bisa memicu
untuk terjadinya kasus gagal ginjal pada anak. Oke. Di sini tadi sehingga semua apotek tidak atau dihimbau tidak menjualnya. Ya ini juga karena kemarin ada salah satu ada zat ya yang namanya Zat yang ada di dalam obat. Apa ini? Dan dietilen glikol, yaitu yang ada pada sirup ya. Dan di sini memang zat ini memang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam sirup dan memang ini tidak ditambahkan secara sengaja. Jadi langsung di dalam produk sirup tersebut gitu ya? Iya, cuman memang diperbolehkan dengan batas ambang tertentu. Jadi konsentrasi atau kadar tertentu untuk etilen glikol dan dietilen glikol ini pada sirup. Ya. Karena memang biasanya untuk zat tadi etilen glikol dan dietilen glikol itu berasal dari kosolven atau kalau di sini istilahnya pelarut tambahan ya pada sirup yang berasal dari bahan-bahan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan gliserol. Itu biasanya ada istilahnya apa ya? Kalau dari bahasanya farmasi itu impurity. Jadi impurity itu menyebabkan istilahnya bukan cemaran ya. Jadi memang suatu bahan itu kan tidak 100% mengandung itu ya. Betul. Misalnya kan kalau kita lihat aja tepung atau alkohol itu kan tidak 100%. Dia mesti ada kotoran-kotoran yang lain penyertanya itu. Jadi untuk etilen glikol, dietilen glikol itu biasanya ada pada zat-zat tadi yang saya sebutkan 4 tadi, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena untuk murni 100% dari polyethylene glikol ataupun etilen glikol, sorbitol itu di dalam dunia kesehatan tidak mungkin. Jadi mungkin masih ada 99, berapa itu masih ada. Jadi masih ada. Ya, tapi biasanya dalam batas yang diperbolehkan dan dipersyaratkan. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Ida, terkait dengan adanya dugaan cemaran tadi ya, yang etilen tadi, apakah ini memang kalau ya memang dikatakan tidak bisa bersih ya, tetap ada. Apakah kalau karena diduga, apakah ini bisa memang menyebabkan efek simpang dari pemakaian obat itu sendiri? Kalau memang dari ketika dia melebihi ambang batas, bisa mengganggu dari kesehatan. Gitu. Jadi tetap diperkenankan pada ambang batas tertentu, seperti itu. Batas-batas tertentu dan itu pun istilahnya tidak serta-merta ketika kita mungkin sekali minum itu ambang langsung batasnya biasanya itu ada ukurannya berapa miligram itu per berat badan per ini. Gitu. Jadi kalau mungkin sudah dosis melebihi juga ya nih Bu Ida ya. Oke. Nah, terkait dengan pemakaian sirup yang tidak diperkenankan nih kawan Diska, kita juga ingin tahu nih kepada Bu Farida, adakah dijelaskan atau edaran dari mungkin BPOM ya yang menjelaskan bahwa sirupnya ini ada sekian jenis yang tidak diperbolehkan, itu gimana? Iya. Karena kemarin memang adanya surat edaran tersebut dan untuk pengawasan dan registrasi dari obat itu kan berada di BPOM ya, merupakan kewenangan dari BPOM dan juga pengawasan. Maka di sini dari BPOM sendiri juga sudah melakukan suatu upaya, diantaranya untuk menyusun atau melakukan penyelidikan atau penelusuran ya terkait dengan produk-produk terutama yang berbentuk sirup yang sudah melakukan registrasi ke Badan POM. Di antaranya kemarin memang ada dari BPOM itu pada konferensi pers yang keempat itu kan menyatakan memang ada dari obat-obat yang berbentuk sirup itu ada yang memang mengandung etilen glikol. Tetapi gitu. pada konferensi pers yang kelima itu juga sudah disebutkan bahwa jenis-jenis obat yang aman digunakan jika pemakaiannya sesuai dengan yang dipersyaratkan ataupun yang aturan pakai. Di situ
kemarin dari BPOM merilis daftar-daftar. Jadi antaranya kemarin itu ada 133 obat yang sangat banyak juga dia ya. memang tidak menggunakan keempat bahan tadi yang dicurigai tadi ya. Jadi kalau memang sudah tidak menggunakan kan insya Allah sudah tidak sudah ada aman. Ya secara logika memang sudah tidak ada etilen glikol dan polietilen glikol. Dan memang di samping itu juga ada Balai POM melakukan pengujian terhadap obat-obat yang kemarin dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan yang dipakai oleh pasien. Oh gitu. Jadi ya, dari yang sudah dipakai oleh pasien pun ternyata langsung diuji. Dan juga Balai POM dan juga Badan POM di sini juga melakukan pengujian dari sampling produk mereka di pasaran. Tapi memang karena jumlah obat yang beredar itu banyak, jadi mungkin untuk sementara BPOM bisa mengeluarkan daftarnya itu dulu, nanti secara bertahap ya, insya Allah BPOM akan merilis lagi obat-obat yang aman atau boleh dikonsumsi atau dijual ke masyarakat. Oke. Nah, terkait dengan banyaknya 130 sekian yang memang aman ya Bu Ida tadi ya yang sudah beredar ini bisa ya kita sampaikan kepada kawan Diska, oh ternyata jumlah 139 itu ini bisa kita cari di medsos ya, sudah beredar ya? Bisa. Oke. Nah, nanti biasanya kemarin kan ada dari lampiran dari konferensi persnya BPOM ada, terus kemarin kita juga yang terbaru memang lampiran dari surat edaran Kemenkes yang kedua gitu, tentang cara penggunaan obat berbentuk sirup ini. Jadi obat-obat mana yang bisa yang sudah boleh dipergunakan, digunakan, diresepkan ya, dan juga mungkin dijual di apotek. Oke. Nah, kawan Diska, ternyata memang dengan peningkatan kasus dan ditindaklanjuti dengan adanya banyak giat oleh Kementerian Kesehatan maupun BPOM ya Bu Ida untuk terus melakukan kajian apakah yang beredar ini aman atau tidak mengandung etilen glikolnya atau bukan dietilen glikolnya ini ternyata sudah rilis, intinya sudah ada beberapa yang memang diperkenankan beredar atau aman seperti itu. Nah, nanti terkait beberapa jenis ini nanti kita bisa sharekan gitu ya melalui kawan Diska. Nah, Bu Ida, apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat nih? Pada masyarakat nih agar lebih berhati-hati lagi di dalam konsumsi obat. Apa yang himbauan terkait dengan kondisi saat ini? Memang sebenarnya obat-obat yang sudah dirilis ataupun diregistrasi atau yang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM itu kan obat-obat yang sudah dinyatakan aman ya untuk dikonsumsi. Tetapi memang mungkin di dalam perjalanannya ada yang istilahnya 1-2 lah yang tadi mungkin dia melebihi kadarnya. Jadi apakah itu memang terjadi pada perjalanan ketika sesudah proses ya sampai mungkin penyimpanannya. Dan intinya bahwa obat itu selagi digunakan dengan tepat sesuai dengan aturan pakai, insya Allah masih aman. Jadi kepada masyarakat juga lebih bijak dalam menggunakan obat. Jadi mungkin bisa berkonsultasi atau obat itu bisa didapat dari tempat yang resmi ketika kita berobat di pelayanan kesehatan, mungkin di rumah sakit, di puskesmas, ke dokter, dan juga mendapatkan obat-obat bebasnya juga bisa dari apotek, ya, sehingga secara keabsahan dari obat yang diperoleh itu lebih bisa terjamin mutunya. Di samping itu untuk saat ini ketika mungkin obat-obatan yang berbentuk sirup ya, karena memang adanya edaran tadi, maka memang kami dari teman-teman di puskesmas ataupun di rumah sakit atau di apotek istilahnya belum berani untuk menjual secara keseluruhan ya. Yang boleh dijual adalah
apa obat-obat yang sudah dikeluarkan atau disetujui oleh tadi Kemenkes sudah aman ya, sehingga memang mungkin itu hanya situasi ini ya demi memang untuk kewaspadaan kita terhadap penyakit tadi adanya penyakit gagal ginjal akut pada anak. Tetapi juga memang kalaupun teman-teman yang mungkin di sarana pelayanan tadi tidak bisa memberikan, memang hal itu karena kita misalnya menaati dari aturan yang ada, walaupun mungkin ada yang secara mungkin itu kan sebenarnya sudah aman gitu ya, tidak, tetapi kita tetap menaati dari aturan dari regulator yang ada di atas kita ya, jadi untuk lebih menjamin keamanannya. Jadi masyarakat itu juga setidaknya juga lebih bijak, tadi lebih saya sampaikan lebih bijak, jadi tidak takut menggunakan obat, tapi juga tidak sembarangan di dalam menggunakan obat gitu ya Bu Ida. Jadi memang dia bahan kimia, tetapi kalau digunakan sesuai dengan aturan yang sesuai maka dia akan aman. Baik. Nah, kawan Dika, ternyata kita juga tidak perlu takut dengan adanya euforia atau viralnya pemakaian obat sirup yang dapat menyebabkan ini. Namun, seperti yang disampaikan narasumber kita hari ini, bahwa kita harus lebih bijak di dalam menggunakan obat. Obat yang diresepkan oleh dokter atau petugas kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada itu sudah diatur sesuai dengan kondisi pasien. Seperti itu ya Bu Ida ya. Sehingga kawan Diska, bagi ada yang masih menggunakan obat-obatan ini jangan takut. Resep yang diberikan kepada kawan Diska atau kepada semua penderita yang sakit itu sudah sesuai dengan aturan. Kemudian apabila membeli dari luar, ya pandai-pandailah untuk bisa tetap mengkonsultasikan dengan petugas kesehatan. Seperti itu ya Bu Ida ya. Itu menambahkan juga Bu Retno satu lagi, bahwa ketika Balai POM sudah mengeluarkan obat itu sudah boleh beredar atau dia mendapatkan izin, maka dari BPOM pun melakukan pengawasan terhadap obat-obat yang sudah beredar. Apabila dijumpai memang dari obat-obat yang sudah diberikan izin itu ada penyimpangan, maka dari pihak Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM akan mengeluarkan atau membatalkan izin edarnya dan istilahnya memberikan kepada produsen untuk bisa menarik produk-produknya. Jadi memang kalau ada yang tidak sesuai oleh Badan POM akan diperintahkan kepada produsen untuk menarik. Oh gitu. Jadi ini manfaat dari pemantauan tadi ya Bu Ida ya, pemantauan atau mungkin lebih ke waspadaan dini. Nah terakhir nih Bu Ina, juga kita ingin tahu juga, kalau di Kota Madiun terkait dengan keamanan ini, apakah sudah dilakukan pembinaan atau pemantauan kepada semua toko obat yang ada di Kota Madiun nih? Ya, kemarin kita yang pertama kita memberikan himbauan kepada teman-teman di sarana ya, karena kita juga punya grup ya. Betul. Ada grupnya. Jadi kita memang secara secara dunia maya, secara online. Kita sudah berkoordinasi menghimbau kepada teman-teman di lapangan di sarana untuk sementara istilahnya tidak memberikan pelayanan obat-obatan dalam bentuk sirup. Sampai menunggu keluarnya surat ataupun edaran baru gitu ya. Baru dari Kementerian Kesehatan. Kemarin kita pada hari Selasa ya, insya Allah dengan Ikatan Apoteker Indonesia dengan teman-teman profesi kita dengan Polresta, kita secara sampling melakukan istilahnya pemeriksaan atau mungkin untuk melihat himbauan itu. Jadi tidak sidak sebenarnya, kita edukasi betul. Kepada pelaku usaha. Kita melihat memang sudah hampir semua memang kemarin itu sudah menurunkan obat-obatnya dari
etalase atau tidak memajang. Jadi sudah artinya himbauan yang atau edaran yang sudah diturunkan oleh Kementerian Kesehatan sudah hampir semuanya sudah diindahkan atau dilaksanakan seperti itu teman. Oke. Baik kawan Diska, terima kasih nih. Informasi ini cukup hangat saat ini. Jadi benar-benar kita harus bijak di dalam memanfaatkan obat. Kemudian terkait dengan apakah obat nanti yang sirup ya, terutama dalam bentuk sirup ini nanti apakah akan beredar lagi atau tidak, kita tunggu informasi dari ada lagi. Betul, kita tunggu informasi atau press release dari Kementerian Kesehatan selaku penanggung jawab kesehatan di Indonesia ini. Sebenarnya BPOM akan melakukan rilis lagi. Oh gitu. Nah, insya Allah itu mungkin nanti ditindaklanjuti oleh dari kementerian akan bertambahlah obat-obatan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Baik Bu Ida, terima kasih informasinya. Kita sambung dengan informasi yang lain di kesempatan yang akan datang. Nah kawan Diska, demikian tadi informasi terkait obat ya, obat di mana yang diduga menyebabkan adanya gangguan ginjal akut. Nah, tetap ikuti informasi kami melalui @promkes Kota Madiun dan jangan lupa di subscribe-nya YouTube-nya kawan Diska ya. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan.